Hari ini saya akan tunjukkan kalau lampu Bardi itu bisa dirubah menjadi sebuah alat penyiram tanaman jarak jauh seperti ini, yang saya kendalikan lewat HP melalui koneksi internet. Jadi kalau kalian mau nyiram tanaman, itu sekarang bisa dari mana aja. Nah, kalau 5 tahun lalu kita masih buat alat penyiram otomatis yang kayak gini, yang pompanya itu mati kalau tanahnya udah basah banget. Nah, sekarang kita akan upgrade alat itu biar bisa otomatis dan juga manual dari jarak jauh dimanapun kita berada. Mau tahu gimana caranya? Ikuti terus videonya di sini. Halo teman-teman, balik lagi di channel YouTube Anak Agung Dwi Arsana. 5 tahun lalu saya pernah bikin sebuah alat penyiraman tanaman otomatis seperti ini ya. Dan kelihatannya kurang canggih. Sehingga pada saat itu saya upgrade menjadi yang berbasis Telegram. Jadi kita tinggal chatting aja ke aplikasi chatting Telegram, maka pompanya akan nyala dan juga memberikan status informasi. Nah, sekarang mungkin saya akan sedikit upgrade gitu ya. Konsepnya sederhana seperti ini. Jadi ada pompa, ada controller, dan ada selang, juga ada nozzle. Kalau pompa dinyalakan, maka saya harapkan si nozzle ini akan menyiram ke tanaman seperti itu ya. Tapi pompa ini akan saya kendalikan dari jarak jauh dengan menggunakan aplikasi yang mungkin khusus saya buat. Nah, kalau saya matikan, maka otomatis tanaman sudah nggak disiram lagi gitu. Sederhana banget sebenarnya, belepotan sampai kan. Nah, konsepnya sebenarnya seperti ini ya, saya nemu ini di internet. Jadi ada solar panel, ada baterai, backup, ada pompa juga untuk mengairi atau mengirigasi tanaman yang ada gitu. Saya ngeliat konsep ini jadi tertarik, karena kenapa? Karena di rumah saya itu kan sudah terpasang beberapa solar panel, jadi listriknya sudah mandiri. Sehingga kalau saya mungkin nanti ada kebun atau ada tanaman yang indoor ataupun outdoor gitu, saya pasangkan sistem otomatis seperti ini, itu mungkin nggak akan jadi masalah karena nggak takut listrik mati. Listriknya sudah dari PLTS gitu ya. Nah, listrik yang saya buat ini, PLTS yang saya buat ini itu dayanya maksimum adalah 2000 watt. Jadi cukup untuk menyuplai rumah saya dan cukup juga untuk nanti sistem otomatis yang akan saya buat. Nah, penjelasan ini sebenarnya sudah saya bahas di video sebelumnya. Saya menggunakan beberapa baterai VLRA gitu ya, dan inverter 2000, lalu kapasitas solar panelnya baru sekitar 1200. Oke, sebelum kita lanjut, video ini disponsori oleh PCBWay.com, di mana PCBWay.com ini adalah tempat saya mencetak desain PCB saya dan juga hampir semua project-project elektronika yang saya buat di channel YouTube ini. Teman-teman, selain PCB, teman-teman juga bisa coba servis yang lain seperti CNC dan juga 3D printing. Cetak PCB di sini pun juga biayanya tergolong murah. 10 keping PCB 10 x 10 cm itu bayarnya cuma $5 aja. Seperti pada project kali ini, itu desain saya cetak di PCBWay.com dengan jumlah kepingnya hanya 5 keping aja. Cuman di sini saya mengaktifkan atau menambahkan fitur panelize, di mana dalam satu keping itu ada 2 x 3 desain saya, dan pengerjaannya di sini cukup cepat, 24 jam aja teman-teman. Sehingga pada saat nanti sudah jadi gitu ya, maka yang saya dapat bukan 5 keping, tapi sampai 30 keping PCB-nya. Silakan dicoba. Nah, untuk membuat sistem ini tentunya kita harus memerlukan pompanya dulu nih. Nah, pompa yang aman untuk kita operasikan, saya menggunakan pompa DC 12 volt seperti ini. Teman-teman bisa pesan pompa ini di saya. Nomornya ada di keterangan video. Nah, ini cuma kita kasihin tegangan 12 volt aja, dia sudah bisa menyala. Itu kenapa saya akan gabungkan dengan PLTS. Lalu saya memerlukan nozzle pengkabut seperti ini ya. Ini ujungnya itu bisa kita atur sehingga dia mau ngeluarin air lebih banyak, atau bisa menyemprotkan lebih seperti kabut gitu. Ini kalau kita putar, dia akan karakternya berbeda. Dia nyemprotin air atau dia lebih pengkabutan gitu teman-teman ya. Ini harganya murah. Kalau nggak salah nggak sampai 5 ribuan ya. Selain itu kita juga memerlukan selang PE seperti ini lumrah digunakan untuk project
hidroponik gitu ya. Atau selang biasa pun juga bisa teman-teman gunakan. Yang pasti ini harus pas dengan nipple dari si nozzle-nya itu gitu. Jadi kalau nggak pas takutnya airnya merembes gitu ya. Nah seperti itu, kita nggak usah terlalu banyak memerlukannya, secukupnya aja. Nah selain itu kita juga memerlukan sebuah saklar digital yaitu modul relay seperti ini. Tapi perlu diperhatikan teman-teman ya, kalau teman-teman menggunakan ESP8266, Node MCU gitu ya, hindari menggunakan relay model seperti ini karena dia tidak bisa membaca sinyal 3,3 volt. Disarankan menggunakan modul relay yang ada optocouplernya, baru bisa yang 3,3. Lalu selanjutnya untuk sensor kelembaban tanah, saya masih menggunakan yang kapasitif sih. Ini resistif ya. Kalau di 5 tahun lalu saya menggunakan yang tipe kapasitif, itu berbeda. Nah, untuk sensor suhu dan kelembaban udara, saya menggunakan DHT11 sama seperti project sebelumnya yang IoT menggunakan aplikasi Blink. Nah, di sini mungkin versi upgrade-nya. Lalu untuk microcontrollernya seperti yang saya katakan, kalau teman-teman beli lampu Bardi yang sudah support dengan Google Assistant yaitu Smart Lamp gitu ya, lampu pintar, maka kalau teman-teman bongkar, isinya itu adalah sebuah microcontroller yang support dengan sinyal Wi-Fi. Di sini ESP8266 yang harganya cukup murah. Setelah kita lihat datasheet-nya di internet, ternyata ESP8266 ini tegangan kerjanya itu adalah di 2,5 volt sampai dengan 3,6 volt. Itu makanya modul relay yang tadi itu nggak bisa dipakai ya. Jadi menggunakan modul relay yang support untuk sinyal tersebut. Nah karena ini murah dan pinnya ada banyak, kita gunakan microcontroller ini dalam project kebun IoT ini gitu ya. Saya menggunakan ESP8266EX seperti ini. Dan saya lengkapi juga dengan modul USB TTL untuk memprogramnya, yaitu CP2101 atau CP2102, itu sama. Nah, hasil PCB-nya, desainnya adalah seperti ini teman-teman. Ukurannya cuma 5 cm kali 3 cm aja. Cukup kecil banget. Dan untuk chip ESP8266-nya, teman-teman bisa lihat di sini kecil banget ya. Ini dia. Bahkan ada beberapa pin yang masih kosong yang bisa kita isi dengan beberapa sensor lainnya gitu ya. Ini aja udah lumayan banyak sensor yang saya pasang. Gimana teman-teman? Desainnya sudah cukup kecil nggak? Buat teman-teman yang tertarik dengan dunia elektronika dan bingung mau ngelanjutin kuliah di mana, Politeknik Nasional mungkin salah satu kampus yang wajib untuk teman-teman pertimbangkan. D3 Teknik Elektronika di Politeknik Nasional, kita bisa belajar tentang elektronika digital, analog, hingga dengan microcontroller yang membuat skill kalian meningkat hingga mampu menciptakan produk-produk tepat guna dan bernilai ekonomi tinggi. Didukung dengan dosen yang berpengalaman dan berkualitas, tentu akan melahirkan generasi muda yang cerdas dan berintegritas. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo kuliah di Politeknik Nasional. Oke, setelah menunggu sekitar 3 hari pengiriman dari Cina ke Denpasar, Bali, ini paketnya sudah datang dari PCBWay.com. Dan di sini ternyata PCBWay.com ini sudah 8 tahun, teman-teman. Wah, udah lama juga. Dan teman-teman bisa lihat sendiri, PCB yang datang itu bukan 5 keping, melainkan 30 keping. Satu kepingnya itu ada 6 ini, 6 PCB saya. Gimana cara nyoldernya nih? Mungkin teman-teman bertanya-tanya ya. Ini karena kegabung dalam satu keping PCB. Apakah kita perlu potong? Tentunya enggak teman-teman. Karena panelize ini kita bisa patahin dengan sangat mudah sekali. Itulah fungsinya panelize. Kalau desain teman-teman ternyata lebih kecil dari 10 cm kali 10 cm, teman-teman tinggal klik menu panelize aja. Jadi kita bisa mencetak banyak PCB. Seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah pad untuk ESP8266-nya. Lalu di bagian belakangnya teman-teman bisa lihat ada komponen yang serupa, tapi nggak sama. Ini fungsinya sebagai untuk USB TTL memprogramnya teman-teman ya. Komponennya kecil-kecil banget.
Sehingga untuk menyolder mungkin teman-teman memerlukan sebuah mikroskop atau menggunakan lensa pembesar agar bisa menyolder komponen-komponen yang kecil tersebut. Yang awalnya seperti ini menjadi seperti ini. Nah, ini sudah selesai saya solder teman-teman ya. Dan komponen-komponen kecil di belakangnya itu harus tidak boleh konslet dan bersih dari flux atau sisa penyolderan, karena itu bisa mengganggu tegangan atau konslet atau gimana gitu ya. Nah, di bagian bawah sini teman-teman bisa lihat ada beberapa konektor. Yang pertama itu adalah konektor biru, ini saklarnya atau saklar untuk pompanya dari relay ini ya. Lalu yang kedua itu adalah konektor DC untuk powernya 12 volt input. Atau kalau nggak mau pakai 12 volt, kita bisa pakai konektor Type C di sini. Selain untuk memprogram, bisa untuk supply juga. Dan ini adalah konektor untuk kelembaban tanahnya, sensor kelembaban tanahnya. Nah, sekarang kita akan coba rakit alat saya yang kecil ini, bukan sensor ya, alat saya ini. Dan kabelnya hanya seperti ini saja teman-teman. Kabel untuk pompa dan kabel untuk sensor kelembaban tanahnya. Tentunya ini harus kita program dulu, colokkan kabel Type C ke komputer seperti ini. Maka nanti di komputer akan terdeteksi sebuah port baru, yaitu di sini ya, port COM berapa gitu. Ini beda-beda setiap komputer. Di saya pada saat nyolokin ini ketemu COM 4. Jadi komputer teman-teman mungkin berbeda. Nah, kalau sudah di sini teman-teman bisa nyalakan menggunakan konektor DC ini, adaptor 12 volt, atau kalau nggak punya adaptor bisa dinyalakan menggunakan charger HP di Type C-nya. Itu sama aja karena relaynya 5 volt. Nah, untuk sensor kelembaban tanahnya ditancapkan di tanah seperti ini. Apakah nggak apa-apa kena hujan? Nggak apa-apa teman-teman, karena sensor itu memang kerjanya seperti itu. Lalu nozzle-nya seperti itu, dan aplikasinya saya masih menggunakan aplikasi Blink seperti ini yang sudah saya setting tentunya sebelumnya ya. Nah, di sini ada beberapa tombol, teman-teman bisa lihat. Ini kalau saya pencet tombol on off ini, teman-teman akan mendengar suara relay. Relay itu yang nantinya akan menyalakan pompa DC 12 voltnya. Seperti itu. Nah, kalau sudah terkoneksi, sudah nyambung, data sudah masuk, suhu kelembaban juga sudah ada. Ini datanya real time teman-teman ya, setiap 1 detik. Maka kita coba untuk mengaktifkan pompanya. Oke, pompa sudah mengalirkan dengan baik. Maka sekarang kita akan langsung coba untuk menyiram tanaman. Nah, perlu diperhatikan alat saya ini itu harus terkoneksi dengan internet agar bisa berkomunikasi dengan HP saya. Ini bisa otomatis, bisa juga manual. Tapi kita coba yang manual dulu ya. Nah, di sini sebenarnya teman-teman gak harus dekat HP-nya dengan alatnya. Walaupun di luar negeri pun kita masih bisa menyiram tanaman seperti ini. Kenapa bisa seperti itu? Karena alat saya mendapatkan koneksi internet dan handphone saya juga pun mendapatkan koneksi internet. Jadi mereka terhubung melalui jaringan internet. Di sini saya mencoba untuk merubah posisi nozzle, maka aliran airnya akan sedikit menyebar seperti ini. Ya. Nah, teman-teman bisa lihat ini datanya real time banget, setiap 1 detik terupdate. Jadi dari jarak yang agak jauh pun, walaupun dekat, jauh, itu masih bisa berfungsi dengan normal, menyiram tanaman. Tapi gimana kalau nggak ada akses internet? Kalau nggak ada akses internet, teman-teman bisa buat alarm yang bisa menyiram tanaman sendiri. Jadi bisa disetting jam berapa kita mau nyiram tanaman, berapa kali dalam sehari, itu bisa. Seperti pada video yang satu ini, saya membuat jam digital, tapi fungsinya untuk nyiram tanaman. Bukan nyiram mukanya si Dodo ya, bukan. Tapi konsepnya seperti itulah ya. Nah, alat yang saya buat ini, alat yang saya buat ini sudah berhasil. Lalu saya sudah mulai untuk mendesain alat berikutnya yang ada tambahan OLED LCD display-nya. Dan juga tentunya ada port untuk sensor water flow-nya, sehingga saya mengetahui berapa liter air yang sudah dialirkan nanti untuk menyiram tanaman gitu. Atau untuk keperluan lainnya.
Ya, nggak tahu ya. Tapi yang jelas ada beberapa sensor yang saya tambahkan di sana. Ini adalah desain 3D-nya, alatnya belum saya cetak. Dan kira-kira seperti ini sistem kerjanya. Kalau teman-teman tertarik, silakan hubungi nomor yang ada di keterangan video untuk mungkin pre-order alatnya. Silakan. Jadi terima kasih untuk menyaksikan video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.